warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Rizky mana Rizky? Pimpin doa Rizky. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik ya, pada hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua atau ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk. Ada yang tidak masuk? Ya, Pak. Oh ya, ya. Absen dulu ya. Absen ya. Aldi ada Aldi. Ali Guner. Ya. Angelika masuk. Anissa ada ya. Ada. Danan, Ya. Daren, Ada. Dery, Erwin, Ya. Fajar, Ada. Jaya, Kurnia, M. Rizky, M. Dewa Agipasa, Ya. M. Rizky Al Rawasi, Pira Yunian, Puput Ulandari, Rahmat Abdiza, Ranggo, Sela, Suryadi, Susi Aprilia. Oh ya, terima kasih ya. Silau nih, dulu ya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Ya. Seperti yang Pak sampaikan minggu kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan perakitan fisik. Kalian sudah baca buku tentang perakitan fisik? Sudah lihat tayangan YouTube? Sudah baca majalah? Ya. Sudah ada kan bayangan atau pengetahuan kalian tentang proses perakitan fisik? Ya. Alat-alat apa saja yang harus dipersiapkan dalam merakit fisik? Harus ada ya. Komponennya fisik yang harus dipersiapkan apa saja? Banyak. Ya. Yang ada di dalam buku. Ya. Kita akan merakit sebuah fisik. Ya. Harus ada power supply, ada motherboard, casing, ya, RAM, hard disk, dan sebagainya. Bisa ya? Bisa. Sudah dibaca ya? Bagaimana? Semangat merakit di sini. Semangat ya? Oke ya. Sebelum kalian memulai merakit fisik, silakan lihat sekilas tayangan video tentang merakit fisik berikut ini ya. Perhatikan. Ini Pak ada videonya. Diperhatikan sebentar. Lihat ya, perhatikan ya.
channel sendiri komputer. Dan di pembahasan kita kali ini, kita akan belajar gimana caranya merakit komputer, komponen demi komponen, sampai komputer yang hidup dan menyala. So, jadi di sini saya udah ada peralatan untuk merakit komputer. Di sini ada pasta pendingin yang bentuk supersonic dan ini adalah pasta pendingin untuk prosesor. Kemudian di sini adalah yang saya pakai open plus minus. Di bagian ujungnya bisa dibuka dan ini adalah bagian minusnya. Dan yang ini adalah bagian plusnya. Di sini ada juga kabel D, fungsinya untuk mengikat kabel waktu komputer setelah dirakit nanti. Di sini ada pisau cutter. Di sini ada baut, ini adalah baut mesin. Dan yang ini adalah baut motherboard. Dan ini adalah baut matriz. Dan yang ini adalah baut power supply. Ini adalah power supply dengan tipe ATX. Ini yang saya gunakan, tipenya adalah ATX. Dan ini adalah hard disk dengan kapasitas 160 GB dengan tipe soket SATA. Yang ini adalah komponen terpenting untuk merakit, yaitu sebuah motherboard. Motherboard di sini saya menggunakan tipe G41 dengan soket LDA 775. Dan yang ini adalah memori RAM dengan kapasitas 2 GB dengan tipe DDR3. Dan ini adalah prosesor Intel Core Duo dengan kecepatan 2,7 GHz. Dan ini adalah kabel SATA yang fungsinya untuk data pada hard disk. Dan yang ini adalah fan pendingin kipas prosesor. Ini ada monitor. Dan yang ini ada casing. So, jadi gimana cara merakitnya? Yang pertama adalah pemasangan prosesor ke dalam motherboard. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan prosesor adalah tipe soketnya. Di sini saya menggunakan soket LGA 775. Yang pertama adalah kita buka dulu pengait dari prosesornya dan kemudian kita tarik ke atas. Seperti ini, kita tarik dan kita tekan ujung yang ini. Kita tekan ujung yang ini sampai besinya terangkat. Setelah terangkat, kita akan memperhatikan segitiga di pin prosesornya. Di sini tempat kita akan berpindah untuk memasang sebuah prosesor. Nah, di sini di prosesor juga ada diberitahu bahwasanya di pin itu ada segitiganya juga. Nah, jadi cara pemasangannya kita harus samakan yang ada di segitiganya di prosesor dan juga di motherboard. Kemudian kita pasang seperti ini. Jika sudah, di bagian ujung ini, di kiri dan kanan itu ada seperti pembatasnya. Itu berfungsi untuk menjaga prosesor tidak goyang ke kanan atau ke kiri. Kemudian kita tutup prosesornya seperti ini. Kita tutup prosesornya sama, kita tekan ke bawah. Ya, sudah ditutup dan kita pastikan itu kuat. Kemudian pemasangan memori RAM. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan memori RAM adalah pembatas dari RAM tersebut. Di sini saya menggunakan tipe DDR3, maka pembatasnya yang kanan lebih sedikit lebar daripada yang kiri. Pembatasnya ada di sini. Dan cara pemasangannya kita perhatikan juga di RAM-nya di mana pembatasnya juga. Lalu ketika kita sudah paskan RAM-nya, lalu kita bisa tekan RAM-nya ke bawah seperti ini. Kita tekan ke bawah sampai pengait di kiri dan kanannya itu menjepit si RAM tersebut. Nah, ini sudah kuat. Jika sudah seperti ini, pemasangan RAM pun sudah selesai. Kemudian pemasangan baterai CMOS. Yang perlu diperhatikan dalam pemasangan baterai CMOS adalah
ada di atas seperti ini. Ya, selanjutnya adalah pemasangan heatsink atau kipas pendingin prosesor. Untuk cara pemasangannya ke motherboard, kita harus tarik pengaitnya ke atas terlebih dahulu agar pengait tersebut bisa masuk ke dalam motherboard. Sebelum memasukkannya, kita harus beri pasta terlebih dahulu, sedikit saja, jangan terlalu banyak. Dan kemudian setelah dikasih pasta, kita akan taruh motherboardnya, akan kita pasang dan kita masukkan pengaitnya ke dalam motherboardnya. Kita tekan ke dalam supaya pengaitnya bisa masuk. Kemudian kita putar menggunakan obeng yang ujungnya minus. Jadi kita putar ke arah kanan, semua ke arah kanan untuk mengunci agar pengaitnya tersebut bisa melekat ke motherboard. Kita akan kunci semuanya sampai benar-benar kipas pendingin prosesor ini bisa kuat melekat di motherboard. Ini sudah kuat dan tidak bakalan jatuh. Nah, selanjutnya adalah pemasangan soket kipasnya ke dalam motherboardnya. Ini caranya sama, kita harus perhatikan juga pembatas dari setiap soketnya. Kita pasang seperti ini. Ya, begini. Kemudian pemasangan power supply ke dalam casing. Kita akan masukkan komponen power supply ke dalam casing karena power supply adalah komponen yang besar di dalam komputer. Kita pasang power supply-nya seperti ini dan kita baut menggunakan power supply. Setelah selesai dibaut, selanjutnya kita akan memasang back panel ke dalam casing. Back panel ini tiap motherboard beda-beda. Nah, ini back panel kita pasang ke dalam casingnya. Caranya kita tekan, kita dorong back panelnya keluar supaya ketat. Dan selanjutnya adalah pemasangan kabel front panel, audio USB, tombol power, tombol reset, dan HDD LED. Iya, untuk cara pemasangan kabel front panel motherboard, kita harus lihat bagian yang ada pada motherboard. Di sini saya akan memasang kabel front panel audio ke dalam motherboard. Jadi yang saya perhatikan adalah port pada motherboardnya, di mana letak front audio di motherboardnya. Nah, ini adalah letak front panel audio di motherboardnya. Jadi saya akan memasang kabel audio ini ke dalam motherboard. Dan di sini kita lihat ada lubangnya yang tertutup, dan itu adalah pembatas buat kita memasang nanti. Dan cara pemasangannya seperti ini, kita masukkan dan kita tekan ke bawah, ya. Itu. Dan kemudian ada yang namanya front panel USB. Dan di sini kita lihat di mana letak USB-nya, letak front panel USB yang ada pada motherboard. Kita lihat di sini kita pasang di front panel USB 1. Jadi saya akan memasangnya di front panel USB 1. Dan ini sama, ada pembatasnya juga. Di situ ada bolongan yang tidak ada lubangnya. Dan begini caranya memasangnya, kita tekan ke bawah, sama. Nah, untuk pemasangan front panel, tombol power, tombol reset, dan HDD LED, kita perhatikan port yang ada di motherboardnya sesuai dengan tombol yang bakal kita pasang. Dan ini adalah tombol yang sudah saya pasang. Kemudian kita bakalan memasang motherboard ke dalam casing. Kita harus perhatikan juga tempat baut yang bakalan kita gunakan untuk si motherboard tersebut. Kita akan buat begini, kita paskan dulu semuanya. Setelah sudah semuanya, baru kita kencangkan menggunakan baut. Nah, setelah selesai dikencangkan menggunakan baut, sekarang kita bakalan memasang kabel power ke dalam motherboardnya. Ini adalah kabel power supply ke dalam motherboardnya. Jadi kita bakal memasangnya, dan kita perhatikan di sini ada pengaitnya dan di motherboard juga ada pengaitnya. Jadi jangan sampai terbalik. Kita pasang seperti ini, kita tekan ke bawah. Kemudian di sini ada kabel untuk ke motherboard juga, dan di sini
Ya, ini sudah. Nah, berikutnya adalah pemasangan hard disk ke dalam casing. Jadi kita masukkan ke dalam casing sesuai tempat hard disk, dan di sini casing ini adalah tempat hard disk di sini. Lalu kita kerjakan menggunakan baut hard disk. Setelah pencet, lantas selanjutnya adalah pemasangan kabel power dan kabel SATA ke dalam hard disk. Dan begini pemasangan kabel powernya, dan kita pasang juga untuk kabel SATA-nya. Jangan sampai terbalik, kita masukkan seperti ini. Ya. Setelah itu kita masukkan juga ke dalam port motherboardnya agar si motherboard mendeteksi adanya hard disk. Kita pasang seperti ini, kita tekan. Nah, jika sudah selesai, tahap ini hampir selesai. Selanjutnya kita ikat menggunakan kabel T agar kabel-kabel tersebut terlihat rapi. Lalu kita potong menggunakan pisau cutter seperti ini, kita potong. Nah, ini adalah pemasangan kipas casing. Sebelum itu jangan ditutup dulu komputernya, karena kita bakal menguji coba komputernya. Jadi di sini cara menguji cobanya saya sudah bercokkan keyboard. Ya, itu proses atau contoh merakit komputer. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini setelah selesai, diharapkan kalian nanti mampu merakit komputer, ya, baik secara kelompok maupun secara individu. Ya. Nah, ini proyek kita ini tentang merakit komputer sesuai dengan standar industri. Minggu kemarin sudah kita cari, ya, informasi tentang langkah-langkah merakit komputer. Hari ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara merakit komputer. Ya. Dalam proyek ini, Pak telah membuat kelompok, ya, kelompok untuk mengerjakan proyek ini. Ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jelas tampilan yang di depan membagian kelompok? Jelas. Jika jelas, silakan merapat ke kelompoknya sesuai dengan PC yang Pak siapkan untuk dilakukan proses perakitan. Silakan merapat ke PC yang sudah Pak siapkan. Nah, selanjutnya setelah tahu kalian kelompok kalian, ya, di sini Pak ada job sheet. Ya, job sheet ini merupakan panduan kalian dalam proses merakit komputer. Ya, nanti komputer yang ada, seperti yang ada, kalian bongkar terlebih dahulu, ya. Lalu setelah dibongkar, kalian laporkan sama Pak apabila komponennya sudah siap untuk dirakit. Nah, nanti merakitnya sesuai dengan job sheet yang ada. Nah, salah satu teman kalian di kelompok melakukan rekam atau memvideokan saat kalian merakit komputer. Divideokan. Nah, videonya nanti kalian kirim ke WA Pak, ya, sebagai bukti bahwa kalian telah melakukan perakitan komputer. Nih, kelompok 1 kelompok 1. Tuh. Kelompok 2. Nih, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok. Silakan bekerja. Jangan lupa ada temannya di kelompok itu memvideokan. Nanti videonya kirim ke WA Pak, ya. Hafal nomor HP Pak? Ya. Oke. Semangat belajar. Silakan bekerja. Ya, itu diisi kelompoknya, nama rekan-rekan kelompoknya, ya.
Sudah siap? Kalian siap? Proses selanjutnya. Lepasnya diputar ya. Sekarang itu siap. Dah. Oh, apa namanya itu? Proses ya. Nah, silakan kita lanjutkan. Prosesornya mana? Prosesor ya. Prosesornya mana? Bekerja sama ya. Mana prosesornya? Itu namanya prosesor ya. Silakan nyanyikan. Jangan terburu-buru ya, biar pemasangannya benar ya. Perhatikan komponennya diletakkan di mana, kabelnya di mana ya.
Pak. Silakan. Kelompok 4 ya. Kenapa? Bisa. Biasanya ini ya. Ada yang kan pakai gitu.
jangan buru-buru ya, pastikan bahwa merakitnya sudah sesuai dengan urutan standar ya. Dalam proses perakitan kalian lihat di website-nya itu ya, jangan buru-buru. Waktu kita masih banyak nih, 2 jam pelajaran ya.
pastikan dulu ya kabel-kabelnya itu sudah dipasang dengan benar ya. Jadi Pak cek ya pemasangan kalian itu sudah benar atau belum ya. Coba pastikan dulu. Nah. Cek yang lebih dikit itu ya. Kabelnya itu benar belum masangnya, cek benar, rapikan sama itu.
15 menit lagi cukup waktu menyelesaikan? Cukup ya. Coba diperhatikan lagi pemasangan kabelnya itu ya, sudah tepat atau belum. Nanti cek ya, pemasangannya. Coba diperhatikan lagi. Nih, perhatikan dulu. Ayo ini diperhatikan lagi tuh kabel-kabelnya tuh. Udah pas atau belum? Balik. Kabel powernya, resetnya itu ya. Coba dicek Erwin tuh kabelnya. Ya ya teman-teman yang kelompok tuh cek ya. Dicek lagi tuh pemasangannya. Ale. Iya. Ya.
Bagaimana merakitnya? Mengalami kendala? Tidak. Ya, itu karena sudah ada pengetahuan tentang langkah-langkah merakit komputer ya. Jadi tidak ada kendala ya. Ini tolong dipahami lebih lanjut ya. Ini merakit secara kelompok ya. Nanti bisa jadi kalian diminta untuk merakit secara individu. Harus siap ya. Jadi hasil rakitan ini minggu yang akan datang kita cek ya kebenarannya ya, sudah benar atau belum proses rakitan kalian itu ya. Sementara kalau saya lihat secara pemasangan kabel-kabel, perangkat, komponen yang ada di dalam CPU ini sudah pas ya, benar ya. Nah, bagus ya. Kelompok 2, gimana kelompok 2? Cek ya. Ya. Oke ya, mengalami kendala dalam rakit. Nah, kalian sudah baca buku, ya, sudah lihat YouTube ya. Ya bagus ya. Kalau Pak lihat sudah bagus dalam rakit, ya. Tolong dipahami lagi ya. Ini lebih lanjut, ya. Ini sudah kelompok ya, merakit ya. Tapi kalian juga kalau diminta untuk merakit secara individu, secara mandiri, ya, perorangan, Pak harapkan kalian mampu. Ya. Kalau secara pemasangan kabel, komponen, ini Pak lihat sudah bagus ya. Tinggal nanti minggu depan uji rakitan ini, ya, apakah sudah bisa digunakan atau belum ya. Kalau lihat secara pemasangan baik kabel baik komponen sudah benar, sudah bagus ya. Oke ya. Mana kelompok 3 dulu ya. 3 dulu. Kelompok 3. Mana hasilnya? Coba cek ya. Coba lihat, perhatikan di sini. Ya. Nah, kalau dalam rakit kabel-kabelnya ini disusun secara rapi ya. Secara rapi. Kabel-kabelnya. Kalau pemasangannya sudah benar, ya. Butuh kabel. Ya, tinggal dirapikan nanti ya. Bagaimana? Ada kendala dalam rakit? Tidak ada. Ya, karena kalian sudah baca buku ya, lihat YouTube, baca buku ya. Kalau Pak lihat sudah benar pemasangan ini, namun untuk pertemuannya akan datang, kita akan cek ya pemasangan kalian ini hidup atau enggak. Nah, kalau dia hidup, wah rakitannya berhasil. Kalau enggak, apa kendalanya? Apa ada komponen yang kurang kencang atau apa, kita lihat nanti ya. Ya, salah meletakkan ya. Letakkan ya. Nah, ya oke ya. Sekarang ini Pak lihat sudah baik rakitnya ya. Tolong dipelajari lagi, pahami lagi, karena ini pengalaman secara berkelompok. Siapa? Ya, nanti kalau diminta secara individu, ya kalian harus bisa, ya, paham ya? Paham Pak. Oke, kelompok 3 ya. Kelompok 4 kelompok 4. Mana Win? Oh iya, sorry. Ya, mana kelompok 4? Pastikan bukan yang sudah terpasang, sudah lagi
Ya, kalau Pak lihat ini sudah terpasang dengan benar ya. Nah, namun nanti kedepannya kalau merakit kabel-kabelnya dilakukan kembali ya supaya tidak mengenai kipas ini ya. Nah, kalau saya ini sudah pas benar ya. Pemasangan kabel komponennya udah benar. Kita jadi lagi lebih lanjut ya. Ya. Bisa melalui YouTube, nanti praktik langsung ya. Ini kan kalau di sini kan baru secara kelompok. Ya, namun pengalaman ini ya kamu harus secara individu mampu ya. Supaya kalau ada tugas merakit PC, ada pekerjaan merakit PC ya kalian bisa ya. Dipelajari lebih lanjut. Bisa melalui buku, YouTube ya dan sebagainya. Paham ya? Nah, oke, udah kalian udah cukup bagus nih ya. Tinggal dirapikan ya. Oke. Baik ya, perhatikan ke depan. Ya. Jadi hari ini kalian sudah mendapatkan pengalaman tentang merakit PC. Ya, perlu diingat bahwa merakit PC itu ada langkah-langkahnya. Ya, ada tahapan. Ya, nah tahapan ini harus sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Pemasangan komponen ya harus sesuai ya, pemasangan kabel-kabelnya ya. Nah setelah proses dilakukan perakitan kita harus bisa menguji nanti ya, menguji apakah hasil rakitan kita itu benar atau tidak ya. Nah itu akan kita laksanakan di pertemuan yang akan datang berikutnya ya, minggu depan. PC yang sudah kalian rakit ini akan kita uji, ya. Nah, ya. Jadi dalam merakit PC ada yang mengalami kendala nggak tadi? Yaitu karena kalian sudah membaca buku, melihat tayangan di YouTube, ya, mengenai komponen-komponen apa saja yang perlu dipersiapkan untuk merakit sebuah PC. Merakit itu sama dengan menggabungkan komponen ya, power supply, motherboard, ya. Apalagi RAM, hard disk, ya. Itu digabungkan menjadi satu, sehingga komponen ini dapat berfungsi. Ya. Nah, kalau kalian mempunyai keahlian nanti merakit PC, ketika kalian membeli PC, kalian bisa menentukan komponen-komponen yang kalian inginkan, lalu bisa kalian rakit. Ya. Misalnya dalam bulan ini kalian beli motherboardnya dulu. Nah, misalnya karena keuangan belum cukup, sedangkan kalian ingin membeli sebuah PC, nah itu membelinya bisa secara bertahap. Ya. Bulan ini beli motherboard, bulan depan beli hard disk, ya. Sehingga dalam misalkan 5 bulan atau 6 bulan sudah terkumpul itu komponen, baru kalian lakukan proses perakitan. Ya, bisa membeli PC itu bisa bertahap ya. Kecuali misalnya uang cukup bisa ya langsung beli semua komponen, bisa kalian rakit sendiri. Ya. Kalau bisa merakit PC, kalian bisa menghemat ya. Nilai belinya lebih murah ya dibandingkan kalian membeli sebuah PC yang sudah jadi ya. Itu komponennya banyak di toko komputer sudah tersedia. Kalian mau beli casing ada ya, bisa beli secara online atau ke toko-toko ya.
beli motherboard, saya pengen motherboard mereknya ini. Kenapa? Karena mempunyai kemampuan seperti ini misalnya, kemampuannya bagus misalnya, daya tahannya bagus ya. Nah, itu bisa kalian pilih-pilih komponennya ya. Paham ya? Kenapa pentingnya merakit PC ya? Kalian akan bahagia, senang sekali kalau kalian mampu merakit PC ya sesuai dengan kebutuhan kalian ya, kepentingan kalian ya. Paham ya? Ya. Menyenangkan kan merakit di sini? Ini pengalaman ya, pengalaman merakit di sini ya. Untuk kalian harus ya, karena jurusan TKJ ya merakit di sini ya, mau tidak mau ya harus bisa ya. Masa nanti kalau di praktikin ditanya bisa merakit di sini enggak? Bisa. Jurusan apa? Jurusan TKJ. Tuh ya. Jadi harus pengalaman-pengalaman seperti itu ya, kalian harus belajar lebih giat lagi ya. Nah, ini contoh-contoh atau video merakit PC juga sudah banyak ya, banyak ya. Bisa kalian dapat di YouTube, di buku, mana tuh? Di majalah ya, dan sebagainya. Spesifikasi komponen juga bisa kalian browsing di internet ya. Sehingga kalau kalian ada keinginan, karena kalian sudah ada pengetahuan tentang spesifikasi komponen, nah kalian bisa pilih. Karena harganya mahal, nggak cukup uangnya, bisa dicicil ya, mengumpulkan komponennya, nanti kalau sudah lengkap baru dirak ya. Menyenangkan merakit PC? Itu ya. Jadi Pak pesan sama kalian, nah itu tingkatkan lagi ya pemahaman tentang merakit PC. Pada hari ini Pak minta di antara kalian untuk menyimpulkan materi kita hari ini tentang merakit PC. Siapa tuh? Ali. Ya, silakan Ali menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan yang saya dapat pada hari ini adalah kalau kita merakit PC, kita harus berhati-hati dalam menjual komponennya. Lalu bautnya jangan sampai hilang, karena baut itu sangat penting untuk menempelkan komponen-komponen tersebut di dalam casing. Lalu untuk kabel kita harus memperhatikannya sebisa kita mungkin, jangan sampai ada kabel-kabel yang kena casingnya ini ataupun kabel-kabel yang mengganggu pemandangan dalam PC. Untuk pemasangannya kita juga harus mengikuti K3. Saya Pak. Oh ya. Jadi kata teman kalian itu kalau merakit PC jangan kelebihan baut, Jangan kekurangan baut, Pak. jangan kekurangan baut, atau nanti kelebihan bingung bautnya mau dipasang gimana ya. Nah ini ya. Sama kalian kalau mau bongkar PC juga nanti dibongkar itu pada saat itu pas bautnya, waktu pasang lebih. Nah itu bingung ya. Nah, sampai jadi bautnya dipasang secara benar utuh ya. Lalu K3 ya? Ya, Pak. Ya K3 juga tolong diperhatikan dalam merakit PC ya. Itu untuk keselamatan. Keselamatan. Nah, kalau kita lalai nanti yang rugi kita ya kesetrum. Ya. Ya. Jadi bisa berakibat Pak. Coba satu lagi yang bisa membantu Pak menyimpulkan pelajaran hari ini. Ada dari ini. Coba. Boleh tentang K3-nya, boleh tentang proses merakit PC. Silakan. Ada yang bisa? Ya. Rizky, berdiri Rizky, nggak ada teman-temannya. Kesimpulannya dalam
visi dan prinsip kerja Majbur tersebut dalam membongkar CGU juga diperlukan ketelitian. Ya, jadi kata teman kalian tadi, kita harus tahu fungsi-fungsi hardware yang ada di dalam CPU. Power supply fungsinya apa? RAM fungsinya apa? Prosesor fungsinya apa? Ya. Kalau kita tahu, maka ketika kita mau merakit itu kita tahu tujuannya. Oh, prosesor ini untuk misalnya kecepatan proses dan data di dalam CPU. Oh, kalau dia berfungsi sebagai otaknya komputer atau mempercepat proses kinerja komputer, artinya wah ini yang saya butuhkan. Artinya saya memilih prosesor yang pas di bidang kerja saya. Ya. Kalau PC-nya hanya untuk mengetik saja, itu berbeda dengan PC yang berfungsi untuk desain grafis. Ya. Sesuaikan. Kalau speknya tinggi, fungsinya hanya untuk mengetik, mubazir ya. Nah, jadi membeli itu sesuai dengan kebutuhan. Kalian speknya rendah, tapi kalian gunakan untuk desain, ya nggak mampu juga. Sama seperti misalnya mau kecepatan tinggi, balap, motor GP ya, Nah, tapi kalian pakai apa? Motor Mio mungkin ya. Ya kalah lah ya, kecepatannya nggak bisa ya. Nah, gitu ya. Sesuai dengan bidang kerjanya. Ya. Begitu juga motor GP yang dipakai oleh pembalap misalnya apa Rossi itu digunakan untuk ojek misalnya. Nah, bayangannya seperti itu ya. Bayangannya PC itu dirakit sesuai dengan paham ya? Oke ya. Materi hari ini Pak rasa cukup ya. Tolong dipahami lagi, pelajari lagi, tingkatkan lagi belajarnya. Minggu depan kita akan menguji ya hasil rakitan kalian ya. Apakah sudah benar atau belum? Tolong dibaca nanti buku tentang pengujian sebuah PC yang sudah dirakit ya. Baik melalui YouTube, buku dan sebagainya. Nah, nanti PC-PC yang sudah kalian rakit itu tolong dirakitkan lagi di tempatnya, ya. Alat-alat yang digunakan tolong dikembalikan ke tempatnya, ya, dirakitkan lagi. Ya. Semoga hari ini pelajaran tentang merakit PC semoga bermanfaat bagi kalian, ya. Semangat belajar. Semangat. SMK bisa. SMK bisa. Oke, ya. Terima kasih. Ya. Pak doakan semoga apa yang kalian cita-citakan berhasil nanti ya. Amin. Terima kasih atas pelajaran hari ini ya yang telah diterima baik oleh kalian. Pak ucapkan terima kasih sekali lagi. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.